Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Saudara, pada dua video sebelumnya, kita telah belajar memahami tentang naluri, arti sensual, dan persepsi manusia yang telah rusak karena dosa, sehingga membuat manusia hidup dalam hawa nafsu kedagingan, kebodohan, serta kesenangan duniawi. Nah, karena pembahasan ini berseri, maka saya menyarankan agar saudara dapat menyaksikan pembahasan ini juga dari video-video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan semacam garis perbedaan yang sangat jelas antara manusia duniawi dengan manusia rohani. Siapakah manusia duniawi? Pada intinya manusia duniawi adalah orang-orang yang belum dilahirkan kembali oleh Kristus. Mereka adalah orang yang tidak menerima Kristus yang mati menebus dosa manusia di atas kayu salib. Mereka yang hidup di bawah kutuk dosa dan hidup menurut hawa nafsu, kedagingan, serta kesenangan dunia. Dan menurut Alkitab, mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Mereka bisa saja memiliki pengertian dan pengetahuan yang tinggi, saudara. Mereka bisa saja memiliki hikmat, namun hikmat mereka bukan berasal dari sorga, tapi berasal dari dunia. Nah, saudara, konteks yang tegas yang menjadi pembeda yang jelas dari dua keadaan ini, yaitu duniawi dan rohani, adalah karena apa yang firman Tuhan katakan di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18-21. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Garis bawahi ini, saudara, manusia duniawi adalah mereka yang menganggap bahwa pemberitaan salib adalah kebodohan. Dan selanjutnya Alkitab menyebut bahwa manusia rohani adalah mereka yang telah diselamatkan Allah, justru karena mereka percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah, mereka yang menganggap atau berpersepsi bahwa pemberitaan Injil itu adalah kebodohan, justru hal itu telah menjadikan mata hati mereka menjadi gelap. Inilah yang saya sebut sebagai persepsi yang gelap. Persepsi yang gelap inilah yang membuat kehidupan manusia duniawi itu sia-sia, terbelenggu, bodoh, tidak bernilai, dan berujung pada kebinasaan. Akan tetapi mereka yang percaya kepada pemberitaan salib Kristus adalah mereka yang menemukan nilai yang sangat tinggi dari Injil salib Kristus. Merekalah yang disebut sebagai orang percaya. Jika itu saudara dan saya, atau kita, maka kitalah yang disebut bodoh itu, saudara, karena kita percaya kepada pemberitaan salib Kristus. Akan tetapi kitalah yang Alkitab sebut sebagai orang yang mengenal Allah dan menerima hikmat Allah. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 menegaskan hal ini, dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Karena itu, saudara, ada hal yang sangat penting yang perlu untuk kita ketahui, yaitu apa yang dikatakan kitab Efesus 1 ayat 18-19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Apakah artinya? Artinya sebagai manusia rohani, maka Allah menghendaki agar mata hati kita terang. Apakah artinya mata hati kita terang, saudara? Artinya adalah persepsi kita terang, pengertian kita terang. Karena dengan status menjadi manusia rohani, maka Tuhan memperbaiki atau memperbaharui hati kita, memperbarui persepsi atau pengertian kita, saudara. Kitalah orang-orang yang telah diperbaharui hatinya, yang telah diterangi oleh Roh Allah yang ada di dalam kita sebagai umat tebusan Kristus. Berarti menjadi Kristen adalah sebuah langkah awal yang baru sebagai manusia rohani. Akan tetapi kelahiran baru bukanlah pengalaman satu kali saja, saudara, melainkan pengalaman progresif yang membuat kita terus bertumbuh. Kelahiran baru juga berarti sebuah benih kehidupan yang menuju pada kekekalan.
Kitab 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, pembahasan kita masih berlanjut. Oleh sebab itu, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana seseorang memperoleh hikmat dan penyingkapan-penyingkapan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita dimampukan untuk mengerti seluruh kebenaran firman Allah. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.